Shalom teman-teman, jumpa lagi bersama saya Patrice Smith di channel saya. Teman-teman, di video ini saya mau menanggapi sebuah video YouTube dari Patrice Allegro yang membicarakan tentang Alkitab menafsirkan Alkitab itu sendiri. Yang mana ini dia maksudkan untuk kembali menyinggung ajaran Protestan yang khususnya terkait ajaran Alkitab menafsirkan Alkitab, yang merupakan sebuah ajaran yang sangat penting dalam kerangka berpikir doktrin sola scriptura. Strawman yang dibuat oleh Patrice Allegro ini teman-teman adalah dia menjelaskan perihal Alkitab menafsirkan Alkitab itu nggak seperti penjelasan yang seharusnya atau yang dipahami oleh kita sebagai orang Protestan. Bahkan teman-teman, saking mudahnya dia berbicara dengan Strawman ya, sampai-sampai Strawman ini terdeteksi oleh salah seorang penonton videonya yang segera dengan tegas berkomentar tentang bahwa dirinya Strawman. Klaim bahwa Alkitab adalah wahyu yang menafsirkan diri sendiri bukan hanya tidak alkitabiah, tetapi juga tidak koheren. Seperti mengatakan bahwa buku bisa membaca dirinya sendiri. Ya, banyak orang berprinsip begitu. Alkitab bisa menafsir diri sendiri, Alkitab bisa menguji, Alkitab bisa memeriksa. Sebuah buku tidak bisa membaca dirinya sendiri. Nah teman-teman, kalian sudah dengarkan kan? Dan kalau kalian perhatikan, jadi narasi dalam videonya itu dibangun dari sebuah presuposisi, yaitu presuposisi bahwa Alkitab itu benda mati. Dia nggak bisa membaca, nggak bisa mendengar, nggak bisa menulis, jadi nggak bisa menafsirkan dirinya sendiri. Nah teman-teman, mari kita periksa posisi atau standar pemikiran kita dari prinsip Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Kita akan lihat teman-teman, sebenarnya posisi pemahaman kita itu sama sekali bukan seperti penjelasan dari Romo itu Strawman banget. Kita kembali ke dalam pokok ajaran Protestan dan kita ambil dari Westminster Confession of Faith tentang kitab suci ya, bab pertama nomor 9, yang bilang begini: yang menjadi kaidah yang tidak dapat keliru dalam menafsirkan Alkitab ialah Alkitab itu sendiri. Oleh karena itu, bila timbul persoalan berkenaan dengan makna yang sebenarnya dan yang utuh dari sebuah nas Alkitab, yang mana makna itu bukan jamak melainkan tunggal, maka nas itu harus diselidiki dan dipahami melalui nas-nas yang lain yang berbicara lebih jelas. Nah, jadi teman-teman, dari sumber data kita ini memberi kejelasan posisi sebenarnya dari Alkitab menafsirkan Alkitab. Itu sama sekali bukan berarti membicarakan bahwa Alkitab itu berbicara, membaca sendiri, lalu menafsir sendiri, tidak. Tapi Alkitab menafsirkan Alkitab artinya adalah suatu kaidah dalam seorang penafsir menafsirkan Alkitab. Karena tatkala teman-teman, seorang penafsir itu dibingungkan dengan makna sebuah teks, maka perlu penafsir itu harus melihat pada bagian lain di dalam Alkitab untuk mendapatkan makna yang lebih jelas. Teman-teman, saya kira anak kecil pun ya itu akan paham bahwa maksud dari Alkitab menafsirkan Alkitab itu bukan berarti Alkitab itu dibiarkan membaca sendiri, berbicara dan membiarkan dirinya menafsirkan dirinya sendiri, tidak. Tapi teman-teman, seseorang membaca suatu nas dari Alkitab menjadi bingung dengan suatu makna atau arti dari nas itu, kemudian mencari dan mendapatkan penjelasan yang menjawab kebingungannya dari nas-nas yang lain dari dalam Alkitab itu sendiri. Masa sekelas Romo Katolik ya bisa nggak memahami hal sesimpel ini? Charles Hodge berkata dalam Sistematik Teologi volume 3 halaman 167, dia bilang begini: bagaimanapun juga Alkitab itu adalah firman Allah, dan karena itu konsisten dengan dirinya sendiri. Sebagai konsekuensinya, jika suatu teks memungkinkan satu penafsiran yang tidak konsisten dengan ajaran Alkitab di bagian lain dan satu penafsiran yang lain yang konsisten dengan ajaran itu, kita harus menerima penafsiran yang terakhir itu. Peraturan ini, sekalipun kelihatannya sederhana dan jelas, sering dilanggar, bukan hanya oleh mereka yang menyangkal pengilhaman kitab suci, tapi juga oleh mereka yang mengenali otoritas. Alkitab tidak bisa salah. Jadi Charles teman-teman menegaskan bahwasannya Alkitab itu adalah firman Tuhan, dan oleh karena itu nggak mungkin berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Pendeta Moriwali dalam Dogmatika Kristen halaman 29 itu berkata begini: Allah adalah pewahyu dan pengilham Alkitab. Karena Allah itu unik dan karena Allah itu rasional, maka seluruh doktrin Kristen yang diajarkan oleh Alkitab sepenuhnya bersifat rasional. Adalah sebuah pernyataan yang menyesatkan
jika kita berkata bahwa sebuah doktrin Kristen memiliki kontradiksi, atau jika kita berkata bahwa antara doktrin yang satu dengan yang lain saling berkontradiksi. Karena seluruh kebenaran Kristen adalah berakar dari Alkitab, maka tidak mungkin terjadi kontradiksi dalamnya. Jadi kita lihat di sini teman-teman, bahwasannya Pendeta Moribali menegaskan itu Alkitab pada dirinya tidak mungkin berkontradiksi. Karena Alkitab itu adalah pengilhaman atau wahyu dari Allah. Masa bisa Allah berkontradiksi dalam kata-katanya atau dalam pengilhamannya? Apakah Allah sepelintan itu? Jadi kalau ditanyakan teman-teman, bagaimana cara paling tepat untuk memahami sebuah nas secara benar? Itu ialah tidak ada cara lain selain melihat pada nas-nas yang lain. Dan itulah yang dimaksud dengan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Di sisi lain teman-teman, kita melihat bagaimana Alkitab itu, karena dia nggak bisa salah, dia itu menilai dirinya sendiri. Dia juga berhak menilai apa yang di luar dirinya. Dan inilah kenapa Alkitab itu menjadi standar mutlak bagi kita, karena Alkitab tidak bisa salah. Alkitab menafsirkan dirinya sendiri dengan benar, dengan konsisten. Manusia itu nggak konsisten. Manusia bisa salah teman-teman. Manusia bisa membuat kekeliruan dalam menafsir Alkitab. Dan Alkitab dia nggak keliru dalam dirinya sendiri, makanya dia yang berhak menjadi otoritas dalam gereja. Dan ini terbukti bagaimana Alkitab dalam sejarah menjadi ukuran yang akhirnya teman-teman mereformasi gereja. Di mana pada waktu Luther diminta untuk menarik kembali tulisan-tulisan Luther, Luther menjawab, kecuali kalau saya diyakinkan oleh kitab suci atau oleh alasan yang masuk akal, saya tidak dapat menarik tulisan saya. Karena hati nurani saya ditawan oleh firman Allah, maka tidak benar dan tidak aman melawan hati nurani itu. Di sini saya berdiri, here I stand, I can do no other, God help me. Ya, teman-teman perhatikan, Luther bilang, kecuali kalau saya diyakinkan. Jadi pada perdebatan-perdebatan sebelumnya di Leipzig dan di Augsburg, itu Luther telah berani menafsirkan Alkitab yang tafsirannya itu berlawanan dengan tafsiran-tafsiran dari Paus dan para kardinal. Luther sangat berani sampai oleh para kardinal, oleh Paus, itu dia dianggap orang yang punya kesombongan atau congkak. Tapi Luther teman-teman, dia nggak menganggap enteng tuduhan-tuduhan mereka. Tapi dia berpendapat, memang benar saya ini bisa salah. Mungkin saja saya salah, saya angkuh dan bisa salah. Tapi Luther juga mengatakan bahwa para paus juga dan para kardinal juga itu bisa salah juga. Bagi Luther hanya satu sumber yang gak bisa salah, yaitu Alkitab. Itu adalah sumber kebenaran, dan sumber kebenaran gak boleh bisa salah, ya, gak boleh berkontradiksi atau gak boleh keliru dalam dirinya sendiri. Jadi kecuali kalau para kardinal dan paus itu dapat meyakinkan Luther salah dari Alkitab, maka Luther akan tunduk, karena disitulah hati Luther tertuju, tertawan. Jadi teman-teman, kita di sini melihat bahwasannya Luther sendiri itu percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, wahyu dari Allah, dan itu nggak bisa salah. Manusia bisa salah teman-teman, manusia bisa keliru, tapi Alkitab itu jujur pada dirinya sendiri. Makanya penting kita untuk melihat Alkitab atau membaca Alkitab secara menyeluruh, ya, jangan cuma setengah-setengah. Untuk kita melihat keutuhan, pemahaman yang benar dan kokoh. Dan itulah yang membuat Luther berani mengatakan paus dan para kardinal itu bisa menjadi salah. Nah teman-teman, sebenarnya prinsip bahwa kita harus menafsirkan Alkitab pertama-tama dari Alkitab itu sendiri, dari konteksnya, dari bagian-bagian lain, atau prinsip Alkitab menafsirkan Alkitab, itu adalah sebuah prinsip yang sebenarnya menjauhkan seseorang dari penafsiran pribadi atau subjektivisme. Penafsiran pribadi itu sangat berbahaya. Artinya dia menafsir dengan memaksakan pikirannya untuk dibenarkan dari Alkitab. Ya, contohnya, seseorang mempercayai atau sudah percaya terlebih dahulu bahwa paus itu adalah wakil Kristus. Nah, untuk membenarkan ini, dia akhirnya mencari-cari dalam bagian-bagian Alkitab untuk melegitimasi pemikirannya itu. Contohnya dia mengutip dari Matius 16 ayat 18, dan di sini dia mengatakan bahwa Yesus mendirikan gerejanya di atas Petrus, yang kemudian itu adalah paus pertama, ya. Jadi makanya paus itu adalah wakil Kristus, karena
Petrus ini diberikan kunci kerajaan sorga dan dikatakan oleh Yesus bahwa di atas dialah jemaat didirikan. Teman-teman, itu penafsiran pribadi dan itu sesat. Ya, orang Kristen itu nggak boleh menafsirkan Alkitab secara pribadi atau seenak udelnya seperti itu. Seorang Kristen itu harus dibimbing dalam melakukan penafsiran. Dan pertama-tama, dia harus menggunakan prinsip Alkitab menafsirkan Alkitab itu sendiri. Jadi sebelum dia meletakkan tafsirannya sendiri, dia harus melihat dulu tafsiran dari sebuah ayat yang akan ditafsir dari ayat yang lain. Kalau misalnya dia mau mudah saja, ya jangan menafsir, baca aja buku tafsiran dari para teolog-teolog yang kredibel menafsir Alkitab, yang sudah lebih dulu membuat tafsiran. Kita tinggal membaca mereka dan kita kemudian refleksi dari situ, atau memberikan penerapan kita pribadi dalam teks-teks tafsiran mereka. Jangan sok-sok menafsir sendiri, akhirnya bikin tafsiran yang berbeda, diajar di mimbar, dan bikin jemaat sesat. Saya kalau khotbah dari sebuah teks Alkitab, saya akan baca tafsiran dari para orang-orang terlebih dahulu yang sudah terbukti kebenarannya, dan itu ditafsir dengan setia dari seluruh Alkitab. Jadi seseorang, teman-teman, kalau mau melakukan kerja tafsir, ya, dia harus benar-benar setia pada teks itu dan juga membanding-bandingkan dengan teks-teks yang lain, melihat konteks latar belakang, lalu dia menarik kesimpulan yang setia pada semuanya itu, ya, pada Alkitab itu sendiri. Itulah cara yang benar dan objektif dalam menafsirkan Alkitab. Dan sisi subjektif dari kita dalam menafsir Alkitab dengan cara yang objektif tadi adalah kita menempatkan diri sebagai orang yang mau belajar dari kebenaran itu, bukan kita yang mau sok memperkosa kebenaran itu untuk kepentingan kita. Jadi dalam usaha kita memahami Alkitab secara objektif, kita nggak dapat membuat Alkitab itu menjadi sesuatu yang dingin, abstrak, dan mati, dan boleh seenaknya kita artikan dengan pikiran kita sendiri. Tapi yang harus kita lakukan adalah berusaha memahami apa yang dikatakan olehnya di dalam konteksnya sebelum kita melaksanakan tugas yang sama pentingnya, yaitu menerapkan pada diri kita sendiri dan juga mengkhotbahkannya kepada orang lain atau menjelaskannya kepada orang lain. Kalau kita nggak berani melakukan tafsiran atau kurang yakin dengan pemikiran kita, silakan tinjau dengan tafsiran-tafsiran dari para teolog yang lain yang sudah lebih dulu menafsir bagian itu. Ketika kita punya penafsiran yang sama, kita bisa punya perbedaan dalam penyerapan, ya. Jadi sebuah tafsiran itu boleh saja mempunyai perbedaan dalam penyerapannya, tapi tafsiran itu hanya dapat memiliki satu arti saja yang benar. Gak boleh ada dua penafsiran yang berlawanan. Kalau penyerapannya itu bisa berbeda-beda, bisa berlain-lainan, tapi tafsirannya itu nggak bisa berbeda. Penafsiran-penafsiran yang berlain-lainan, yang saling berkontradiksi dan nggak dapat disatukan, itu nggak mungkin benar, kecuali kalau Allah itu adalah Allah yang pelin-pelan dan berbicara dengan lidah yang bengkok. Nah, mungkin ada yang berkomentar bahwa, oh, kalau Alkitab bisa menafsirkan dirinya sendiri dalam arti seperti yang saya jelaskan tadi, maka nggak perlu ada guru atau pengajar dalam gereja. Biarkan saja masing-masing orang membaca Alkitab dan menarik kesimpulannya sendiri. Itu orang bego yang bicara begitu. Bagaimana bisa seseorang berkomentar seperti itu? Sedangkan teman-teman, Alkitab itu sendiri itu mengajarkan harus ada guru dalam jemaat. Gak boleh di dalam jemaat itu gak ada guru. Harus ada guru dalam jemaat, dan guru itu adalah orang yang sudah studi Alkitab, paham ajaran-ajaran di dalamnya, paham bagaimana cara membaca dan menafsirkan dengan baik dan benar, dan bertugas mengajarkan juga ajaran-ajaran itu kepada jemaat, supaya jemaat yang gak bersekolah teologi tapi punya kesibukan masing-masing dalam panggilan-panggilan mereka yang lain dalam hidup mereka, mereka tetap memiliki pemahaman yang benar tentang iman Kristen dari kitab suci, karena sudah dimudahkan oleh para pengajar yang mengajarkan itu kepada mereka. Gak semua orang di gereja itu punya waktu menafsir Alkitab, makanya harus ada orang yang dikhususkan untuk mengerjakan itu. Itulah pengajar dalam jemaat. Gak boleh gak ada pengajar. Alkitab menegaskan harus ada pengajar dalam jemaat, tapi bersamaan juga jangan lupa Alkitab mengingatkan bahwa kita harus waspada akan guru-guru palsu. Siapa mereka? Ya tentu mereka ini bukan hanya tentang orang yang menjadi pendeta gadungan atau pengajar gadungan, teman-teman. Tidak. Atau orang yang tidak sekolah teologi kemudian mengajarkan teologi. Bukan. Tapi guru palsu ini bisa jadi adalah orang yang belajar teologi, menjabat secara resmi di gereja, benar-benar pendeta,
tapi kemudian mengajarkan ajaran yang palsu atau ajaran yang tidak sesuai Alkitab, yang ditafsir menurut kehendak sendiri. Inilah guru palsu. Ini pernah ada dalam sejarah. Misalnya contoh seorang uskup yang bernama Pelagius. Dia mengajarkan bahwasannya keselamatan itu bukan sebuah anugerah dari Allah, tapi keselamatan itu adalah hasil dari kerjasama antara anugerah Allah dan usaha manusia. Ya, itu guru palsu. Meskipun dia uskup, benar-benar orang yang dianggap sebagai yang punya apostolic faith, yang ajaran rasul dibawa turun-temurun, tapi salah juga dia. Jadi teman-teman, sekali lagi, Alkitab menafsirkan Alkitab adalah sebuah kaidah, bukan sebuah kalimat yang harus dicerna dengan cara seperti Patrice Allegro mencernanya. Saya kira saya sudah cukup berbusa memberi penjelasan terkait ajaran Alkitab, menafsirkan Alkitab ini ya. Yang oleh Romo Allegro ini membuat sebuah strawman yang parah. Teman-teman, sekian video ini. Tuhan berkati. Shalom.